Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membidas setiap argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, utamanya pembicara ketiga dari tim pro. Hidup seperti sepeda, kalau ingin menjaga keseimbangan kamu harus tetap bergerak maju. Kami menyatakan bahwa proposal dari pemerintah hanyalah bentuk kemunduran, bukan bentuk kemajuan seperti yang mereka inginkan. Terdapat dua degradasi di sini. Pertama, degradasi akademik yang terjadi dan degradasi budi pekerti, seperti yang telah disampaikan dalam argumentasi kami. Sehingga argumen ini tidak dapat kita terima. Yang kedua, mereka menyampaikan contoh-contoh negara yang berhasil menerapkan sistem yang mereka tawarkan, yaitu negara-negara Skandinavia. Tapi mereka gagal dalam memberikan elaborasi mengapa sistem tersebut cocok diterapkan di Indonesia dan apple to apple untuk kemudian diadopsi di negara Indonesia. Sehingga kami menyatakan bahwa argumen ini hanyalah sebuah argumen yang disampaikan secara sekilas tanpa elaborasi mendalam, sehingga tidak layak juga untuk dipertimbangkan oleh Dewan Juri sebagai sebuah argumen. Argumentasi yang ketiga disampaikan bahwa argumen taksonomi belum dan prinsip 4C yang akan terjadi apabila proposal mereka akan diterapkan. Mereka gagal membuktikan bahwa bagaimana ketika jam pembelajaran di kelas itu dikurangi dan siswa diberikan kebebasan dalam menentukan skill yang mereka inginkan, tingkat tertinggi dari taksonomi belum ini akan tercapai. Mereka gagal membuktikan hal tersebut. Kami menyatakan bahwa taksonomi belum tingkat tertinggi tidak akan tercapai apabila proposal mereka diterapkan. Karena ada starting point atau privilege atau kemampuan yang berbeda dari setiap peserta didik untuk mencapai tingkat tertinggi tersebut. Bagi siswa yang memiliki inisiatif yang tinggi, maka mereka bisa mungkin mengadopsi sistem ini. Tapi bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki inisiatif yang cukup atau kreativitas yang cukup, karena kemampuan mereka berbeda dari siswa peserta didik yang lainnya. Apakah mereka kemudian akan menjadi korban-korban dari kegagalan sistem ini? Kami menyatakan bahwa mereka gagal membuktikan bagaimana mekanisme yang mereka tawarkan ini bisa memastikan tingkat tertinggi dari taksonomi belum dan prinsip 4C yang mereka tawarkan itu bisa tercapai. Oleh karena itu, argumen ketiga dari pembicara ketiga juga tidak bisa diterima. Tim pemerintah apabila ingin memenangkan perdebatan ini, mereka harus membuktikan setidaknya 3 hal. Pertama, mengapa ketika mereka mengurangi jam pembelajaran di kelas dan memberikan kebebasan pada peserta didik, hal itu dapat dibenarkan. Yang kedua, mereka juga harus membuktikan seberapa penting mengurangi jam pembelajaran dan memberikan kebebasan pada peserta didik pada saat ini. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus membuktikan mengapa pengembangan skill kelas dunia hanya akan terjadi pada sisi mereka dan status quo tidak berhasil mengembangkan skill-skill yang dibutuhkan tersebut. Tim pro, tim pemerintah gagal membuktikan 3 hal tersebut. Sangkaan pertama, mengapa mengurangi jam pembelajaran memberikan kebebasan itu tidak dapat dibenarkan? Kami menyatakan bahwa tim pemerintah hanya menjelaskan belajar tidak harus di kelas, tetapi mereka tidak menjelaskan bagaimana ketika jam pembelajaran di kelas itu dikurangi dan dipindahkan keluar kelas, siswa tersebut dapat tetap belajar. Kami menyatakan bahwa mekanisme itu tidak akan bisa tercapai dan terlaksana. Travis Hurt dalam teori social bond theory atau teori kontrol sosial menyatakan ketika terjadi kekosongan kontrol sosial atau pengendalian sosial akan lebih mendorong terjadinya penyimpangan. Artinya, mekanisme yang mereka tawarkan dengan mengurangi kontrol sosial dari sekolah atau perguruan tinggi, maka hal itu akan justru menimbulkan potensi-potensi penyimpangan yang akan terjadi. Dan oleh karena itu, mereka tidak bisa menjamin di luar kelas nantinya siswa tersebut bisa mengikuti jam pembelajaran skill-skill seperti yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka gagal membuktikan apa yang harus mereka buktikan di poin pertama. Yang kedua, mereka juga harus membuktikan seberapa penting mengurangi jam pembelajaran di kelas dan memberikan kebebasan pada peserta didik saat ini. Mereka menyatakan untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dunia pendidikan harus menyelaraskan dengan perkembangan zaman agar tidak tergerus globalisasi dan digitalisasi, disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah. Kami menyatakan, mengapa kemudian kita harus mengurangi jam pembelajaran di kelas dan memberikan kebebasan pada siswa untuk kemudian menyongsong revolusi industri 4.0. Kenapa ini harus diterapkan? Mereka tidak menjelaskan hal itu dan kami menyatakan bahwa agar kita tetap bisa terlibat dalam globalisasi dan digitalisasi dan menyongsong revolusi industri 4.0, lebih baik ilmu pengetahuan atau skill yang mereka inginkan tersebut kemudian diajarkan di dalam kelas, dalam kurikulum sekolah, sehingga standarnya dapat terjamin, pengawasan, kontrol, dan eksekusinya lebih terkendali. Seperti yang kami inginkan, harus ada kontrol dari sekolah atau perguruan tinggi untuk program-program pengembangan skill ataupun ilmu pengetahuan yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu, mereka gagal membuktikan poin kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mereka harus membuktikan mengapa pengembangan skill kelas dunia hanya akan terjadi pada sisi mereka dan pada status quo tidak berhasil skill-skill tersebut dikembangkan.
mereka membawa contoh bahwa mereka membawa mekanisme 2 hari teachers center learning, 3 hari student center learning. Mereka menyatakan kelas public speaking, kelas leadership, dan lain sebagainya. Tapi kami menyatakan bahwa mekanisme itu kontradiktif dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menginginkan adanya pembelajaran di kelas. Artinya mereka ingin siswa tersebut bebas keluar, kemudian mencari ilmu secara mandiri. Dan mekanisme ini pun muncul di pembicara kedua yang seharusnya itu telah disampaikan oleh pembicara pertama. Artinya pembicara pertama dan pembicara kedua gagal membuktikan tugasnya untuk memberikan arah perdebatan yang seharusnya. Sekalipun nantinya mekanisme tersebut mekanisme yang mereka tawarkan itu kita anggap diterima, kami tetap mengatakan hal itu tetap tidak membuktikan bagaimana kemudian pengembangan skill kelas dunia yang mereka inginkan hanya akan terjadi pada sisi pemerintah. Kami menyatakan bahwa pada sisi kontra, hal itu akan tetap tercapai. Pengembangan skill kelas dunia akan tetap tercapai. Pengembangan skill kelas dunia seperti yang diinginkan oleh tim pemerintah tetap akan terjadi dalam status quo. Skill-skill yang disebutkan tadi kita dapat integrasikan di dalam kurikulum di dalam kelas sehingga apa yang kita inginkan tadi lebih terarah dan lebih terkontrol serta tidak bertele-tele. Serta kita tidak menginginkan adanya pengorbanan dari siswa-siswa yang kemudian tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem ini. Sehingga kami menyatakan bahwa mereka gagal membuktikan poin ketiga yang harus mereka buktikan. Dan oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa tim pemerintah, baik pembicara 1, 2, dan 3, gagal menunaikan tugas mereka membuktikan posisi mereka dapat diterima. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk memenangkan tim pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.